Juga nanti adalah konsep kepada kita bagaimana kita adalah STS, sadar, tenang, senang. Kalau nggak sadar dulu, mau disuruh apa orang nggak sadar. Dikasih ilmu nggak sadar, sholatnya juga nggak sadar, hajian nggak sadar, walaupun diperah habis-habisan nggak sadar. Jadi sapi perahan nggak sadar, apapun nggak sadar. Inilah maka sampai Allah mengingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sia-sialah yang kamu lakukan itu. Maka itulah sebetulnya yang disebutkan dengan mengeringnya, kata Nabi, diawali dengan mengeringnya Danau Efrat, mengeringnya kesadaran. Ya. Pada saat kesadaran sudah mengering, maka pikirannya sudah rubah. Maka kalau dalam bahasa ini Mas, film Mahabharata, ya, tentang ganda, tentang siapa, Drupadi, yang punya suami 5. Poliandri. Iya, poliandri. Sebetulnya itu juga orang suka salah nuduh kepada Mahabharata itu jelek. Padahal dimaksud adalah siapa tadi? Drupadi. Kenapa dia diciptakan dari api? Pada dasarnya kita pun waktu lahir itu proses pembakaran tadi semua sama saja pada dasarnya. Dan tubuh ini punya istri 5 nanti yang kehilangan kesadaran tadi. Maka sebetulnya kita punya Yudhistira di situ. Siapa Yudhistira? Itu jiwa kita. Siapa Bima? Itu energi hidup kita. Siapa Arjuna? Itu pikir. Nah, mengeringnya Arjuna ini. Maka kenapa panahnya melesat terus, gagal terus? Karena sudah hilang kesadaran. Itulah maksud Nabi adalah hilangnya kesadaran akan mendatangkan Ya'juj wa Ma'juj. Maka di pikirannya dualitas. Nah, walaupun di dalam dualitas ada Nakula dan Sadewa. Artinya bagi Nakula, bagi Drupadi, bagi tubuh, ya terserah. Mau baik, mau buruk, tetap dilakukan oleh tubuh itu. Nah, inilah mengeringnya. Itulah yang disebut Ya'juj wa Ma'juj. Itu sama dengan perlambang Nakula Sadewa. Dualitas. Kita hidup di alam dunia ini. Maka bagi orang yang tidak paham, tidak akan mengerti. Sorga di sini, neraka di sini. Karena satu, sebenarnya kalau 2 disebutkan Mas Hendra, sebetulnya itu 1. Surga di sini, neraka di sini, dunia di sini, akhirat di sini, hidup di sini, mati di sini, senang di sini, susah di sini, malam di sini, siang di sini. Artinya segala yang 2 itu sebenarnya 1. Itulah hakikat Nakula Sadewa pada tubuh kita. Maka itulah pada saat mengering Ya'juj wa Ma'juj, manusia akhirnya menjadi mata 1. Hanya senang kepada apa yang menurut dia baik. Dan dia benci kepada yang menurut dia buruk. Padahal disinilah manusia selama masih dualitas tidak akan bahagia. Manusia. Kalau dia hanya memilih untung, maka dia menderita pada saat rugi. Itulah surga dan neraka. Maka kalau kata Abah, neraka wel, neraka syakor, neraka jahim, neraka jahanam, itu sebetulnya bukan siksaan. Dusono sebetulnya adalah terbakarnya rasa memiliki pada jantung ini. Tergantung pada jenis kehilangannya. Ada kehilangan pekerjaan, ada kehilangan nyawa pada anaknya, ada kehilangan usaha, ada kehilangan kesempatan. Itu istilah-istilah panasnya dada kita, jantung kita. Karena tadi awalnya Ya'juj wa Ma'juj, dualitas tadi. Pada saat dia menerima untung, dia bahagia. Maka di dalam Faidah Hikam ada qobad, ada basad. Ada dimudahkan, ada disempitkan. Sebetulnya bagi kita seharusnya mengerti. Allah tidak menghendaki kamu kemudahan. Ya. Jadi kamu itu bukan milik kemudahan. Dan kamu juga bukan milik kesempitan. Kamu ingin balik kepada netral lah. Bukan pada proton. Bukan pada elektron. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu elektron dan proton. Maka orang pada proton, sepositif apapun ada positron. Ada positif yang negatif. Ada negatif yang positif. Maka bukan menjadi Arjuna kah atau bukan menjadi Kurawa. Kalau Kurawa itu mainnya baik, gitu. Kalau Rahwana itu mainnya baik. Dan kalau ditanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dalang. "Man imamuka?" Dalang. Siapa yang bicara? Dalang. Siapa yang membuatmu buruk? Dalang. Kata
dalam kisah wayang nanti aku akan jadikan kamu Arjuna. Tapi Arjuna kalau ditanya, siapa yang buat kamu gagah? Saya. Siapa yang hebat memanah? Saya. Siapa yang jago? Saya. Dipastikan oleh dalam si Arjuna akan berperan menjadi Rahwana. Inilah kehidupan yang diulang itu, Mas. Bisa sa'adah, syaqawah. Bisa bahagia, bisa celaka. Akibat tadi Ya'juj wa Ma'juj. Berpikir selalu menolak. Itulah Allah mudahkan, Allah susahkan. Kamu bukan milik kemudahan, kata Allah, tapi juga pada saat Mas Roji dimudahkan, mudah. Jalan turun. Duit mudah, badan sehat, anak baik, keluarga baik. Tapi nggak sadar, ditutup, masuk mulai kesempitan. Sempit, hutang banyak, masalah ada, anak sakit. Begitu sudah mulai turun, diangkat lagi. Karena kamu bukan milik kesempitan, dan kamu juga bukan milik lapangan, tapi kamu adalah milik aku, kata Allah itu. Maka sebetulnya Ya'juj wa Ma'juj ini harus dipandang bukan sebagai musuh. Maka dualitas itu kalau kata Abah nanti adalah ada menyatukan dualitas. Tadi semua menyatukan di dada di sini. Maka Abah ada jawabkan amaliyah di sini, amaliyah di dada, amaliyah di atas. Adalah untuk menghilangkan dualitas tadi. Supaya kita indah. Ke kiri dan ke kanan pun indah. Melampaui dualitas. Melampaui dualitas. Begitu kita, nah inilah yang Abah lakukan. Begitu Abah menerima dualitas itu, ternyata disitulah keindahan. Kalau tidak, akan masuk pada dajjal. Disitulah kita akan menjadi hakim, menjadi jaksa. Bahkan di dalam rumah pun menghakimi istri sendiri, menghakimi anak sendiri, menghakimi tetangga sendiri. Jadi jaksa pada siapapun, salah. Karena yang kamu anggap benar adalah benar menurut kamu, yang sifatnya subjektif. Akhirnya jadi dajjal. Jadi indikator bahwa seseorang itu udah bisa melampaui dualitas adalah ketika dia atau mereka sudah bisa menerima baik itu kejadian yang baik, yang buruk, semuanya udah bisa diterima. Bisa gitu diterima. Dan itulah proses belajar. Kata sabar itu harus dilatih. Nah itu melatihnya itu Mas Hendra. Baik, buruk, untung, rugi. Itulah surga dan neraka. Tuhan itu bicara begitu doang untuk kebaikan kita. Ini ngomongin neraka kayaknya Tuhan tuh dendam banget sama manusia. Aduh, kadang-kadang ini kadang Abah gedek ini. Tuhannya dipitnah terus. Tuhannya begitu indah, begitu baik. Coba dengan satu kalimatnya, Pak. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kenapa ada kata kasabah? Ada iktasabah. Kasabah itu dari pajan fa'ala. Sebenarnya iktasabah majan ibta'ala. Ada. Di situ aja. Kalau diartikan lempeng, artinya kan sama. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ada penambahan hamzah dan ta di situ. Berarti ada tambahan makna. Diartikan, kamu dapat pahala, ya dapat. Kamu yang melakukan dosa, ya kamu dapat dosa, kamu dapat pahala. Tapi di situ ada bahasa iktasabah. Allah di situ ada, kalau makna tasabah itu ada asobah. Jadi artinya kalau seandainya berbuat baik, kita langsung mendapatkan baik. Bahkan baik itu dilipatkan. Maka kata Abah, mencari pahala itu lebih mudah daripada berbuat dosa sebetulnya. Kalau orang ingin berbuat dosa, maka iktasabah itu ada wajan apa? Ibta'ala. Ibta'ala itu ada wajan, ada di situ adalah ziyadah, perjuangan. Jadi orang itu sebenarnya kalau ngerti tadi istilah ini, aneh kalau orang itu mencari pahala susah. Padahal yang paling mudah itu cari pahala. Di situ pun sebetulnya manusia harus tenang pada Tuhan yang maha baik ini. Mas Roji itu susah loh cari dosa itu sebenarnya. Karena dosa itu kalau baru diniatkan tadi iktasabah, tidak dicatat. Kalaupun sudah dilakukan hanya satu. Tapi kalau kasabah ada asobah, maka di situ setiap kebaikan dikalikan. Bisa 10, bisa 70, bisa 700. Itulah mana asobah dari kata kasabah. Nah artinya bahwa sebenarnya ya bagi Tuhan itu ya kebaikan itu adalah begitu. Artinya apa? Memang dari awal kita disuruh bahagia kok. Jadi aneh saya itu kalau orang ngomongin Allah itu penyiksa. Karena dia tidak mengerti. Padahal dia sedang bercerita tadi antara apa? Untung dan rugi. Rugi itu bukan jelek.
Gitu loh. Guru dari neraka itu bukan jelek. Maka kata Allah ke dalam Al-Quran, semuanya akan ketemu. Orang yang mau ke surga wajib ketemu neraka. Tiap hari bersama neraka kok kita. Cuma orang aja nggak ngerti. Ya, itu Mas Hendra kurang lebih. Bang, menarik sekali ya. Apa nggak diteruskan tadi apa? Dari setelah Yajuj wa Majuj? Imam Mahdi Adalah tadi apa namanya? Setelah Yajuj, karena ke kiri Juj, kan ada kul, ada Juj. Tadi semua. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, hakikat Allah itu neutron, netral. Kita ini bukan kanan, bukan kiri. Kalau ke kanan jadi Dajjal. Setelah jadi Dajjal, manusia akan terpuruk berbuat salah. Tapi itu pun nggak buruk, Mas Hendra. Maka di dalam sunnah itu ada terang-terang, kolentrang, cilondok paeh, nunutan, tikusrukana, durukan, mesat gobangka, buyutan. Tuh, artinya kehidupan ini seperti perang Mahabharata. Terang, tangking, enak, nggak enak, baik, buruk. Tadi Yajuj wa Majuj, menang, kalah. Akhirnya dia menjadi Dajjal, tikusruk. Artinya apa? Dagang jadi rugi, perjuangannya gagal. Tapi itulah modal untuk dia bangkit. Tikusruk karena durukan itu terbakar ke dalam api, akhirnya mesat gobang, dia bangkit. Itulah, maka setelah dia masuk Dajjal, datang Imam Mahdi. Orang itu akan mendapatkan kebenaran setelah berbuat salah, Mas Hendra. Maka saya menyaksikan kenapa wali seperti Robiah Adawiyah, Syekh Sakoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab dari sahabat. Justru mereka itu mendapatkan kemuliaan setelah tikusruk karena durukan tadi. Setelah berbuat salah. Dia akhirnya menemukan Imam Mahdi. Di mana? Di dirinya. Karena dia sudah bisa membunuh Dajjal. Dia bunuh tadi yang dualitas tadi. Saya terima ya Allah kanan atau kiri. Saya terima ya Allah untung dan rugi. Saya terima ya Allah menang dan kalah. Kemanapun tak ada satupun fi'il kecuali perbuatanmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Setelah kita sadar tidak ada perbuatan yang pada Arjuna kecuali dalang. Tidak ada perbuatan kepada Rahwana kecuali dalang. Satu ucap pun, satu gerak pun, semuanya la tataharraku zarratun illa bi'idni, dalang. Tidak bergerak satu wayang pun kecuali izin. Sadar dia di situ. Itulah Imam Mahdi itu sadar. Setelah dia menemukan kesadaran, muncullah Imam Mahdi pada dirinya. Setelah Imam Mahdi muncul apa? Datang Isa timal ruhama ubainahum. Wah, saya kemarin itu gagal karena saya itu dolim pada orang. Saya itu kemarin gagal karena saya pelit kepada anak buah saya. Datanglah Isa. Sifat ruhama, mulailah dia belajar memberi. Tuh. Kalau sudah Isa datang, Imam Mahdi datang, Isa datang, akhirnya datang kiam, bangkitlah dia. Betul. Setelah dikusuk dalam kejatuhan, ke dalam neraka, dia bangkit untuk naik ke dalam sorga. Maka di Jawa Barat saya bilang ada kisah Kabayan. Kabayan itu kalau ketemu tanjakan dia, nah itu Kabayan yang sudah sadar tuh. Kalau Kabayan ketemu tanjakan, dia malah ketawa. Seharusnya Mas Hendra, kita ini kalau menemui kesulitan harusnya tersenyum. Coba lihat surat Al-Insyirah. Kenapa dalam surat Al-Insyirah itu dari alam nasroh laka sodro.